Terima kasih, masih bersama syiar Majelis Taklim Ramadan di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari di Aula Media Center. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan diskusi. Ada banyak pertanyaan dari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Yang sudah pegang mic, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hairul Anwariyah, perwakilan Majelis Taklim Miftahul Huda, Kecamatan Kambu. Terima kasih Ustadz, luar biasa ilmu yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita menjadi manusia yang bisa istiqomah sehingga bisa meraih tingkatan puasa khususnya orang khusus? Karena terkadang saya sendiri Ustadz sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hati, pikiran, lisan, tetapi terkadang masih tergoda. Jadi bagaimana sikap kita supaya kita bisa istiqomah dalam menjalani tersebut? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ibu silakan. Mic-nya tadi diserahkan. Sudah dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari BKMT Kecamatan Poasia, Kelurahan Andonomo. Dalam hal mengenai puasa Pak Ustadz, di dalam diri kita juga ini dianjurkan untuk menahan amarah. Dan yang saya tanyakan, apakah tingkatan yang ketiga tadi termasuk juga memiliki kecerdasan spiritual atau emosional? Singkat saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ini pertanyaannya Bu Marhali, apakah tingkatan yang ketiga itu harus termasuk punya SQ dan IQ ya, intelektual, dan emosional ya? Oh iya, emosional dan spiritual. Oke. Selanjutnya Ibu Andi Tenri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Tenri dari BKMT Kecamatan Poasia. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan kita pencerahan pada pagi hari ini. Tadi tema dari siar Ramadan sore hari. Oh, minta maaf, sore hari. Tema dari siar Ramadan pada sore hari ini yaitu tingkatan orang berpuasa. Yang mungkin semua ibu-ibu atau Pak Ustadz juga mengetahui bahwa puasa itu di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, apakah dosa-dosa kita semua atau dosa-dosa baik itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil atau perbuatan kita yang tidak baik, yang besar dan kecil diampuni di bulan Ramadan ini? Yang kedua Pak Ustadz, apakah bisa kita menjalankan sholat tahajud secara berjamaah dengan anak-anak di rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jannah dari Masjid Pastabik Majelis Taklim Masjid Pastabikul Khairat, Kecamatan Poasia. Yang saya tanyakan Pak Ustaz masalah berpuasa. Apakah itu Pak, anak-anak kecil yang belum balik sudah puasa? Katanya puasanya untuk ibuku, untuk ayahku. Apakah itu mereka dapat pahala atau ibunya juga mendapat pahala? Iya. Yang itu saja Pak yang saya Terima kasih, bagus sekali ya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang Ustadz ini pertanyaan S3 semua. Iya. Baik, kita jawab satu-satu pertanyaannya Ustadz. Yang pertama dari Ibu Haja dari Kambu. Sudah berusaha menjadi manusia yang istiqomah. Untuk puasa yang khusus itu
bagaimana, karena kan sudah maksimal berikhtiar untuk menjaga lisan, hati, dan pikiran. Kira-kira kiatnya bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu, pertanyaannya luar biasa. Saya pikir secara umum ini Bu, ibu-ibu Majelis Ta'lim Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Kendari, ini pada pintar-pintar semua. Kendari dari pertanyaannya Ibu. Kalau pertanyaannya sederhana, oh ya sederhana saja. Tapi ini kalau udah tinggi-tinggi, ini luar biasa Ibu. Baik, yang pertama tadi terkait mengenai istiqomah Ibu ya, Masya Allah. Satu harapan yang ternyata kalau sudah terbetik di dalam keinginan manusia itu yang menjadi utama Ibu, menjadi kendala ketika ada seorang hamba Allah yang tidak ingin istiqomah, ini masalah. Tapi kalau ada hamba Allah yang ingin istiqomah, ini yang luar biasa. Ini satu keutamaan yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana istiqomah itu sendiri ya. Khusus untuk bulan suci Ramadan Ibu ya, tentang puasa ini ya. Tentang puasa di bulan suci Ramadan itu ternyata apa yang kemudian kita laksanakan atau ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan itu seharusnya sebenarnya ini harus flashback belakang. Perlu ada latihan-latihan. Ini berat, ini puasa. Selama 1 bulan penuh ini luar biasa, godaannya begitu luar biasa. Maka perlu ada latihan-latihan Ibu. Sama halnya seperti ini. Kalau anak-anak kita lagi ikut perlombaan, sebut saja misalnya lomba lari maraton 100 meter misalnya, 100 meter. Apakah ujuk-ujuk tanpa ada latihan tiba-tiba di hari perlombaan dia datang tanpa ada latihan sebelumnya, kemudian lari dan dapat juara kira-kira? Itu rasa-rasanya tidak mungkin. Dia perlu ada latihan. Nah, bulan suci Ramadan ini 1 bulan penuh adalah perlombaannya. Kapan kemudian kita bersiap untuk itu? Seharusnya sebelum. Sama halnya dilakukan oleh Rasulullah Ibu. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, beliau itu sudah bersiap-siap diri. Seluruh sahabat itu sudah bersiap-siap. Apa yang kemudian dilakukan? Semua sudah latihan. Puasanya sudah puasa sunnah sebelumnya, kemudian sudah berlatih melaksanakan sholat malam, sholat sunnah, membaca ayat-ayat Allah, supaya nanti ketika masuk di bulan suci Ramadan sudah mulai terbiasa. Dan beban-beban yang tadi yang menghalangi karena tidak ada pemanasan, tidak ada latihan, itu lebih mudah untuk kemudian berhasil, supaya kemudian bisa finish dan menjadi sang juara. Tapi yang berbeda ini bukan kejuaraan mencari nomor 1, tapi bulan suci Ramadan ini adalah sebuah perlombaan, kejuaraan siapa yang mampu melewati ini dan berhasil di finish, mereka inilah yang juara. Dan kadang-kadang di antara kita ada yang sudah kehilangan posisi waktu pertengahan, baru 10 meter KO, baru 15 hari sudah tidak ke masjid, apalagi 10 hari terakhir, Masya Allah, itu semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ke masjid jarang sekali. Makanya ada yang bilang begini Bu, kalau anak-anak itu nanti di 10 akhir Ramadan biasanya di depan api. Apa? Ngapain? Petasan. Bapak-bapak sudah di depan tembok. Ngapain? Mengecat Ibu. Masya Allah, itu dia cat semua temboknya, pagarnya dicat semua. Cat pulang. 10 akhir Ramadan, ibu-ibu sudah di depan open. Itu aja Allah. Jadi nah ini harus bagaimana istiqomah, tentu ada proses latihan lebih awal. Kemudian yang kedua, ini terkait mengenai persoalan hati. Istiqomah itu terkait dengan hati. Maka seringkali di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan summastaqim. Jadi awalilah dengan ibadah dahulu, ibadah saja, biasakan dahulu, kemudian berniatlah untuk kemudian istiqomah. Insya Allah Allah akan mengantarkan hati kita, visi kita untuk kemudian bisa istiqomah menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Ibu berat sekali bangun tengah malam sholat tahajud. Ini banyak sekali yang seperti berat sekali. Tapi mereka yang terbiasa, walaupun hanya 1 jam tidurnya Ibu, jam 1 baru tidur, dia tetap bangun jam 2, jam 3 untuk melaksanakan tahajud. Kenapa? Sudah istiqomah menjalankannya itu. Maka tidak ada beban ngantuknya begitu berat, tidak. Bahwa kemudian malas juga tidak, karena sudah istiqomah. Seperti itu barangkali ada memang latihan. Dan tetapkan, kuatkan di dalam hati kita dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah secara istiqomah. Mudah-mudahan kita adalah bagian yang insya Allah mendapatkan puasa yang terakhir itu khawasul khawas. Berarti perlu latihan Ustaz ya, latihan mungkin menahan diri, lisan, hati, dan pikiran. Betul. Dan kemungkinan besar itu tidak serta-merta didapat seperti orang yang langsung dapat angka 10. Mungkin dia step by step gitu Ustaz ya. Posisi yang disampaikan tadi Bu ya, ini kelas-kelas juga nih.
Tidak mungkin langsung kelas 3, harus kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3 bertahap. Ya. Semoga diterima pencerahannya Bu ya. Ya. Selanjutnya dari Ibu Marhali, menahan amarah itu apakah tingkatan yang ketiga itu, menahan amarah itu termasuk daripada kita sudah cerdas secara spiritual dan emosional? Ya. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya Ibu. Kalau berbicara kecerdasan Ibu ya, di dalam ilmu sains atau keilmuan kita belakangan ini ada 3 jenis kecerdasan. Pertama IQ, IQ, Intelligence Quotients, itu kecerdasan intelektual. Kalau ada anak kita misalnya mampu kemudian menghitung dengan jumlah bilangan yang cukup panjang dengan waktu yang cepat, berapa kali berapa bagi sekian kali sekian kurangi sekian, dan kemudian hasilnya benar, itu IQ-nya tinggi. Intelligence Quotients, itu kecerdasan intelektual luar biasa. Yang kedua, ada yang disebut dengan Emotional Quotients, EQ, E-nya ya, Emotional Quotients, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini kadang-kadang tidak semua bisa dapat. Tidak mesti yang cerdas IQ-nya juga emotionnya bagus. Itu kadang-kadang tidak klop Ibu. Ada orang yang secara IQ cerdas, secara intelijensi cerdas, tetapi emosionalnya tidak Ibu. Misalnya begini, dia suka marah. Dia misalnya seperti ini, melihat seseorang yang pincang kakinya. Ada cerita Bapak Ibu, ada seorang bos CEO perusahaan masuk di pabrik, turun ke lapangan. Ada seorang pekerja yang kakinya di atas meja sambil bekerja tapi kakinya di atas. Tiba-tiba datang marah-marah, kemudian segera memukul dan menggeser kaki orang tersebut. Tahu kemudian kita bahwa orang ini ternyata adalah salah satu pekerjanya yang kemudian sebelumnya pernah kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Kakinya kemudian bermasalah sehingga, tapi dia punya semangat untuk memajukan perusahaannya, tetap hadir untuk bekerja. Nah, orang yang tidak cerdas emosi ketika melihat sesuatu yang tiba-tiba marah, itu tidak benar. Harusnya kemudian dipahami apa di balik itu, emotional quotients. Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi lagi Bu. Yang terakhir itu adalah spiritual quotients. Itu maksudnya adalah kecerdasan spiritual. Apa yang dijalankan, apa yang dilakukan di dunia ini, kalau niatnya karena Allah, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Kadang-kadang ada orang yang melakukan sesuatu kemudian menyesal, kenapa saya pekerjaannya hanya ini, pekerjaan saya hanya standar seperti orang lain sudah luar biasa. Ada seseorang Ibu, ini diceritakan oleh penulis buku itu, IQ, EQ dan Miskin, Ari Ginanjar. Ari Ginanjar Agustian. Beliau menjelaskan ada seorang teknisi Garuda, teknisi perusahaan pesawat terbang, itu luar biasa. Teknisi itu meyakinkan kepada Pak Ari Ginanjar bahwa pesawat itu tidak akan terbang kalau kemudian tanpa ada asisten beliau. Dia harus periksa betul. Dan selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah naik jabatan, hanya di situ saja. Teknisi pokoknya paling senior, tidak pernah kemudian bergeser pada tempat yang lain. Suatu waktu kemudian dia menyesal dan kemudian dia merasa, ya, kenapa saya begini terus, kenapa di posisi saya di sini terus. Ternyata kemudian perlu disampaikan dan perlu diingatkan bahwa ini oleh tokoh tersebut kemudian menjelaskan bahwa pesawat Garuda itu terbang membawa orang-orang umroh, membawa orang-orang melaksanakan haji, itu begitu luar biasa. Selamat dia sampai kembali ke Indonesia, melaksanakan mabrur, melaksanakan ibadah haji dengan mabrur, melaksanakan umroh dengan makbul, mabrur. Itu kalau mereka kemudian berhasil dengan ibadahnya, tentu adalah karena dirinya juga, maka juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka sesaat dia mengatakan, ya Allah, ternyata pahalanya selama ini berpuluh-puluh tahun walaupun masih posisinya sederhana seperti itu, ternyata dia mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Itu namanya kecerdasan spiritual Ibu. Nah, orang yang mampu memahami dirinya, apa yang dilakukannya secara emosional, secara spiritual, dia paham bahwa semuanya ini karena Allah, maka insya Allah adalah bagian yang sesungguhnya di kelompok yang ketiga itu. Jadi pikirannya sudah positif luar biasa, akalnya luar biasa. Dia sudah sadar bahwa apa yang dilakukan ini semua karena Allah. Apa yang terjadi hari ini itu adalah karena asbab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hanya sekedar berusaha, Allah yang kemudian menetapkannya.
Iya. Ya kira-kira seperti itu. Tapi di antara ketiga kecerdasan ini yang paling utama itu di antara spiritual, emosional dan intelektual itu yang paling mendasar Iya. itu apa, Ustaz? Baik, yang pasti sebagai seorang muslim yang baik, ketiganya ini luar biasa ketika ada orang yang memiliki tiga kecerdasan itu. Tetapi yang paling utama adalah tentu menjadi spiritual. Dia intelektual dengan spiritualnya, emosional dengan spiritualnya, dan spiritual tidak boleh kehilangan, tidak boleh hilang di dalam diri manusia. Harus ada itu, supaya kemudian yakin apa yang dilakukannya itu semuanya ada manfaatnya, Kan, nilainya ibadah. Ustadz, banyak orang pintar tapi tidak peka. Mungkin yang termasuk emotional question itu betul. adalah orang yang tidak peka, Ustadz. Ya, barangkali. Jadi sehingga dia Betul. jadi pejabat, bisa jadi dia tidak peka, Iya, gitu, Ustadz. iya. Kepekaan seseorang itu juga adalah bagian dari emotional questions. Ya. Baik, terima kasih, Ustadz. Selanjutnya pertanyaan ketiga, puasa bulan ampunan dari Ibu Adi Tendri, Puasia. Apakah dosa-dosa kecil dan dosa besar diampuni? Pertanyaan pertama. Ketika di bulan puasa ini kan bulan ampunan, dosa-dosa kecil dan dosa besar apakah diampuni? Kemudian apakah boleh sholat tahajud dengan anak-anak di rumah? Gitu, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama terkait apakah semua dosa diampuni oleh Allah. Yang pasti kalimatnya begini, Bu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada apa yang kemudian manusia perbuat dari dosa dan kesalahan. Gambarannya begini. Sebanyak apapun dosa yang kemudian kita lakukan, masih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sangat memungkinkan kepada manusia, kepada hambanya untuk diampuni segala dosa dan kesalahannya selama dia betul-betul taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, bagaimana di bulan suci Ramadan, apakah dosa-dosanya dihapus? Itu sama halnya dengan yang lain, di bulan yang lain, bahwa insya Allah pasti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia niat untuk ingin bertobat di hadapan Allah. Kenapa? Ada satu konsep, karena Ramadan begini, Ramadan itu mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ada dosa dan kesalahan walaupun ada sedikit, tetapi pahalanya sudah luar biasa banyaknya, akan kemudian memperberat pahala ibadah kita yang insya Allah akan lebih mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya, Ibu. Jadi apakah dosa akan diampuni selama semua mau bertobat di hadapan Allah, maka insya Allah akan dimaafkan oleh Allah, akan diterima ampunannya oleh Allah, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, pertanyaan yang kedua, tahajud berjamaah, sholat tahajud berjamaah, boleh Ibu? Boleh. Saya sering tahajud dengan istri saya. Itu sudah berjamaah, saya yang imam, ya istri saya makmum, atau anak-anak juga. Itu demikian. Prinsipnya boleh, tidak ada masalah Ibu sholat tahajud dengan berjamaah. Malah sebenarnya jauh lebih baik. Ya, supaya doanya jelas. Kalau doanya suami yang doa begini, oh ya, tinggal istrinya yang mengaminkan. Nanti doa, kalau sendiri-sendiri Bu doanya lain, itu tidak sama dengan keinginan istri, kan bermasalah juga. Saya kira itu. Ya, Ustadz, masih terkait dengan kadang kan ada orang yang kira-kira dia tidak pernah bilang mau tobat dari perbuatan maksiat. Biasa ada orang yang buat maksiat, tapi dari sikap dan perilakunya itu menunjukkan bahwa dia itu bertobat. Ya, bagaimana itu, Ustaz? Baik, tobatnya seseorang harus ditentukan lebih awal adalah ikrar. Ikrar itu adalah ikrar dalam bahasa Arab, artinya pengakuan bahwa dia memang dosa, dia pernah melakukan kesalahan dan dia ingin kembali kepada Allah. Taubat itu artinya tabayaltu, itu kembali kepada Allah, menjadi orang yang baik. Dan memang harus disadari bahwa pernah melakukan kesalahan, harus sadar bahwa pernah kemudian melakukan dosa dan kembali kepada Allah. Itu yang dikenal dengan taubat. Kalau hanya sekedar langsung melaksanakan ibadah tanpa menyadari bahwa dia pernah melakukan kesalahan, itu tahapannya dilompati. Ada tahapan dilompati. Harusnya kemudian ikrar dulu bahwa saya melakukan kesalahan, saya khilaf, saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, kekeliruan yang sama, dan insya Allah akan melakukan amal ibadah untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Itu yang dimaksudkan taubat. Iya. Kemudian pertanyaan keempat, Haji Nurjana, puasanya anak-anak kecil yang belum balik itu pahalanya untuk siapa? Baik. Segala hal terkait dengan ibadah Ibu ada rukun, ada syaratnya.
Ya, termasuk juga puasa ada rukun, ada syaratnya. Saya mau tanya sebelumnya Ibu, apa rukunnya puasa? Tahu tidak rukunnya puasa? Rukunnya puasa. Ada rukun, ada syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat, Ibu? Nah, ini saya mau jelaskan kalau ada. Rukun dan syarat itu berbeda, Ibu, dan sama-sama wajib ada. Wajib ada. Kalau rukun itu terletak pada ibadahnya, pada saat pelaksanaan ibadahnya, sementara syarat sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Ya, sebelum pelaksanaan ibadah. Saya contohkan misalnya sebelum puasa, sholat. Rukun sholat itu mulai yang mana yang dimaksudkan rukun sholat? Nanti mulai dari niat sholat, takbiratul ihram, berdiri, membaca surah Al-Fatihah, ruku, sujud, dan sampai salam pertama. Itu rukun namanya di saat pelaksanaan ibadah, dan tidak boleh tidak ada, karena kalau tidak ada pasti batal ibadah tersebut. Ya. Kalau syarat sholat, yang mana yang dimaksudkan syarat sholat? Berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelumnya, seperti ya dia seorang muslim, maka kalau non muslim sholat juga tidak diterima. Harus muslim, apalagi ya, harus balik, akil, dan seterusnya. Ada syarat yang lain. Syarat berikutnya adalah tohara, suci. Nah, maka kalau dia sholat khusyuk, bagus suaranya, tapi ternyata belum berwudu, ya, ini masalah, tidak diterima juga. Jadi ada syarat yang memenuhi pelaksanaan ibadah. Nah, sekarang kita kembali ke puasa. Puasa rukunnya yang mana? Hanya ada dua. Ini Bu ya, hanya ada dua. Yang pertama adalah niat puasa, yang kedua adalah menahan tidak makan, tidak minum, dan berhubungan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar Ibu ya, bukan terbit matahari. Beda ya? Beda. Terbit fajar itu waktu subuh. Sementara terbit fajar itu nanti biasanya jam 6 lah. Terbit matahari. Terbit matahari maksud saya, jadi syuruk. Ya, jadi mulainya puasa itu terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hanya ada dua. Jadi satu niat menahan tidak makan, tidak minum, berhubungan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dua saja rukunnya. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus dilengkapi sebelumnya. Jadi syaratnya orang yang berpuasa apa? Ya sama tadi, Islam, balik, akil, tamyiz. Ya. Jadi Islam, balik. Nah, kalau anak itu misalnya itu sudah Islam, oh Islam. Akil ya mungkin sudah bagus, otaknya sudah mampu membedakan baik dan buruk, tamyiz sudah, oke. Sekarang sudah balik belum? Oh, belum. Kalau perempuan sepertinya belum haid anaknya. Ya, kalau laki-laki biasanya dengan mimpi basah dan seterusnya. Masih relatif baru 5 tahun atau 6 tahun, tapi sudah puasa. Bagaimana dengan puasanya? Apakah tidak memenuhi syarat? Pada prinsipnya tidak memenuhi syarat, Ibu. Tetapi proses pelaksanaannya itu pasti bernilai ibadah di hadapan Allah. Pasti bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu proses adalah sebuah proses pembelajaran. Dan proses itu tidak disia-siakan. Sesuatu yang baik di hadapan Allah, kalau diniatkan baik pasti dinilai ibadah di hadapan Allah. Maka bagaimana pahalanya orang yang anak-anak yang berpuasa itu? Pada prinsipnya dua hal tadi. Kepada siapapun yang mengajaknya untuk berpuasa, mengajarkannya kepada yang baik, maka juga mendapatkan kebaikan. Siapa yang ngajak anak itu puasa? Gurunya? Boleh jadi orang tuanya sudah yang mengikuti dari pagi, dari sahur dan seterusnya. Berarti dapat pahala orang tuanya. Anak itu juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada prosesnya ini. Ya, ada prosesnya, proses belajar, latihan dulu. Ya, kalaupun tidak sanggup 1 hari, setengah hari, ya, 4 hari disambung lagi. Ada kayak gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi pahalanya insya Allah orang tua dapat, dan siapa yang mengajaknya melaksanakan ibadah. Saya kira itu Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan jelas penyampaiannya. Terima kasih.